Ya benar, saya kira kalimat pendek Pak Prabowo itu, siapa yang haus kekuasaan, dia akan merusak bangsa. Kalimat pendek itu pasti punya implikasi panjang, karena kita mesti terangkan atau pahami itu, atau berupaya pahami itu dalam konteks ketegangan politik hari-hari ini. Dan ini saya kira pertama kali Prabowo mengucapkan semacam refleksi terhadap peristiwa yang sudah 3-4 hari ini berlangsung, yaitu krisis konstitusional yang menimbulkan gelombang protes di seluruh Indonesia itu. Tetapi ada hal yang juga harus diterangkan, yaitu bahwa apa yang ingin diucapkan oleh Prabowo harusnya menimbulkan atau harus menimbulkan konsekuensi politik, yaitu perubahan mindset di dalam rejim hari ini yang memang sedang menuju akhir tuh. Jadi kalau Pak Prabowo mengingatkan itu pasti ada konteksnya, yaitu konteks supaya dalam hari-hari terakhir kekuasaan hari ini jangan rakus lah, atau jangan betah di dalam kursi dan tidak ingin berbagi dengan rakyat. Dan hak-hak rakyat yang dirampas hari ini justru yang menjadi alasan mengapa demonstrasi itu masih akan berlanjut. Jadi sekali lagi Prabowo mengucapkan sesuatu hasil refleksi dari keadaan hari ini, dan dia bahkan menerangkan bahwa fungsi dari politik adalah melayani rakyat. Jadi kenapa dia berpolitik? Karena dia ingin mengubah nasib rakyat. Kan itu dasarnya tuh. Dan mengubah itu memerlukan kekuasaan. Jadi saya kira secara ensiklopedik Pak Prabowo mengerti tugas dia sebagai presiden yang nanti akan dilantik. Nah ini yang memungkinkan kita punya semacam sebetulnya harapan bahwa era nanti akan ada pemutusan relasi kimia dengan rejim sebelumnya. Jadi sebetulnya ini semacam kritik halus juga dari Pak Prabowo terhadap kondisi bangsa ini yang sekarang ini tentu masih dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya mesti kita dalilkan sejak hari ini, bahwa niat Pak Prabowo untuk memuliakan rakyat harusnya menumbuhkan optimisme bahwa kerusakan-kerusakan sebelumnya di rejim sebelumnya, yang secara terus terang kita sebut rejim Pak Jokowi, itu harus diperbaiki oleh Prabowo. Jadi kelihatannya itu maksud mengapa Prabowo harus mengucapkan kalimat bijak semacam itu. Kita tidak perlu mengambil kesimpulan bahwa Prabowo ada di atas angin setelah demonstrasi kemarin karena orang menyasar masalah ini atau membidik masalah ini langsung pada rejim Jokowi yang sedang memerintah. Itu masuk akal karena Prabowo belum memerintah. Jadi apa yang mesti ditagih dari seseorang yang belum memerintah? Tetapi terhadap seseorang yang sudah memerintah selama 10 tahun, yaitu Presiden Jokowi, orang mulai tagih bahwa ada hal yang tidak diperlihatkan secara transparan oleh opini publik, misalnya bahwa bagian ini juga merupakan tanggung jawab Prabowo karena dia ada dalam kabinet. Tetapi secara keseluruhan kemarahan publik itu terarah pada Pak Jokowi dan terarah bahkan pada perilaku keluarganya sendiri kan. Jadi sasarannya makin lama makin personal, dan itu adalah resiko atau konsekuensi dari cara Jokowi memperlihatkan ambisinya, yaitu ambisi untuk menghasilkan politik yang hanya berbasis pada kepentingan keluarga. Jadi sekali lagi kimianya sudah terpisah. Itu Prabowo punya ide atau minimal dia punya pikiran tentang fungsi dari politik, yaitu melayani rakyat. Sementara Pak Jokowi gagal untuk memakai definisi itu karena yang selama ini diperlihatkan hanya untuk melayani keluarga. Jadi sekali lagi memang politik itu sesuatu yang bisa diucapkan dengan cara yang mulia, tetapi dipraktekkan dengan cara yang kasar, cara yang berantakan. Jadi sebelum kita masuk pada analisis tentang apa sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo, dengan mudah kita bisa menemukan keterangan pertama, yaitu peristiwa-peristiwa selama 10 tahun ini atau minimal dalam 5 tahun terakhir
yang memungkinkan kita bikin perbandingan antara apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan gagalnya harapan rakyat justru di hari-hari akhir Jokowi. Nah itu semuanya harus kita ucapkan secara terus terang supaya tidak ada hal yang sublim, supaya tidak ada hal yang direlatifkan dalam analisis politik itu. Jadi sekali lagi sasaran dari kritik Pak Prabowo tidak dia ucapkan secara tertuju, tetapi rumus-rumus yang dipakai oleh Pak Prabowo kalau kita pasangkan pada pemerintahan Pak Jokowi ya tidak tune in.